Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA kelas 7 untuk materi hari ini tentang kunci determinasi dan pengenalan mikroskop. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui literasi LKPD, peserta didik mampu 1. Mengklasifikasikan makhluk hidup menggunakan kunci dikotomi dengan benar. 2. Menggunakan kunci determinasi sederhana dengan benar. 3. Menjelaskan fungsi dari bagian-bagian mikroskop dengan benar. Kita masuk ke pengertian dari kunci determinasi dan kunci dikotomi. Kunci determinasi adalah sejumlah keterangan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang dipakai untuk menentukan kelompok makhluk hidup tersebut. Sedangkan kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang paling sederhana. Urutan takson pada makhluk hidup. Yang pertama ada dunia, kemudian ada divisi atau filum, kemudian kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Nah, untuk yang bahasa Latin dan bahasa Inggris, kalian sambil dibaca sendiri aja nanti ya. Nah, Ibu jelaskan dulu perbedaan tingkatan takson untuk hewan dan tumbuhan. Untuk hewan, tingkatan taksonnya berbeda dengan tumbuhan itu pada tingkat yang kedua. Jadi, kalian perhatikan di situ ada kata divisi atau filum. Nah, divisi itu tingkatan takson kedua untuk tumbuhan. Sedangkan filum itu tingkatan takson kedua untuk hewan. Jadi, urutan takson untuk hewan itu dimulai dari dunia, filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Sedangkan untuk tumbuhan berarti dunia, divisi, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Semakin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggota di dalam tingkatan klasifikasi itu makin banyak, namun memiliki perbedaan yang semakin sedikit. Kita masuk ke kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contoh dari kriterianya. Misalnya yang pertama, dilihat dari organ perkembangbiakannya. Apakah dengan spora atau dengan bunga? Kemudian dari habitusnya. Apakah habitusnya itu berupa pohon atau perdu atau semak? Kemudian yang ketiga dilihat dari bentuk dan ukuran daun. Dan yang keempat dilihat dari cara berkembang biak. Apakah dengan seksual atau generatif, ataukah dia secara aseksual atau vegetatif? Selanjutnya, kriteria klasifikasi untuk hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria berikut ini. Yang pertama, dilihat dari saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kemudian, yang kedua dilihat dari kerangkanya atau skeletonnya. Apakah kerangkanya di luar tubuh, disebut juga eksoskeleton, atau di dalam tubuh atau disebut juga endoskeleton. Kemudian yang ketiga, dilihat dari anggota geraknya. Apakah berkaki 2, berkaki 4, atau dia tidak berkaki. Dalam pembuatan kunci determinasi, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kunci harus dikotomi. Maksudnya, kunci ini harus berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan.
Kemudian, yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan berumah 1, tumbuhan berumah 2. Kemudian yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. 5. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Kemudian yang keenam, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang terakhir, buat kalimat pertanyaan yang pendek. Ibu akan memberi contoh membuat kunci determinasi pada data dari diagram dikotom. Silakan kalian perhatikan kotak-kotak ini merupakan bagan dikotom yang ini yang sudah dibuat menjadi kunci determinasi seperti ini. Kemudian silakan kalian perhatikan poin 1A, tumbuhan yang berspora. Pada ujungnya ada angka 2, maka kita akan dari 1A menuju ke angka 2. Kita lihat poin 2A, tumbuhan yang berbatang jelas suplir. Maka kunci determinasi yang pertama adalah 1A, 2A, dapatnya suplir. Kemudian dari 1A, 2A suplir kita menuju ke 1A yang berikutnya. 1A kita lihat lagi tadi menuju angka 2, tadi 2A nya sudah, maka kita ke 2B. Tumbuhan yang tidak berbatang jelas adalah lumut. Maka kunci determinasinya dari tadi 1A ke 2B dan hasilnya adalah lumut. Jadi kunci determinasi lumut adalah 1A kemudian 2B. Selanjutnya yang dari 1A ke 2 itu sudah habis, maka kita ke 1B, ketemu poin 3, kita menuju angka 3. Dari 1B kita ke 3A dan 3B. Di 3A ketemu angka 4, di 3B kita ketemu belinjo, maka kita langsung ke 3B, hasilnya adalah belinjo. Maka kunci determinasi belinjo adalah 1B, 3B. Sudah dapat belinjo, maka kita lanjut membaca determinasi berikutnya ke 3A. Jadi dari 1B ke 3A ketemu angka 4, kita dari 4 ketemu A dan B. Kita cari yang langsung ketemu tanamannya ya. Jadi kita ke 1B, kemudian ke 3A, kemudian ke 4B. Nah, didapatkan 4B adalah jagung. Maka untuk jagung kunci determinasinya adalah 1B, 3A, dan 4B. Maka urutannya seperti itu, didapatkan kunci determinasi untuk jagung. Selanjutnya kita ke 1B lagi, kemudian kita ke 3A lagi, ketemu angka 4. 4-nya tadi kan kita sudah ketemu jagung, maka kita ke 4A. Selanjutnya 4A ini kita akan ketemu angka 5. Angka 5 itu ada dua pilihan, yang berbunga kupu-kupu ketemu kedelai, dan yang 5B ketemu bunga trompet, berbunga trompet yaitu terong. Maka urutan yang pertama kita buat 1B, 3A, 4A, kemudian ke 5A, dan ketemulah tanaman urutan tanaman untuk tanaman kedelai. Sudah kita dapatkan kunci determinasi urutan untuk kedelai. Selanjutnya kita ke 1B lagi. 1B kita ketemu dengan angka 3 seperti tadi lagi. Kemudian angka 3 ketemu 4A. Kemudian dari 4A kita ke 5B. Maka didapatkan adalah tanaman terung. Untuk terung 1B, 3A, 4A, dan 5B. Ya, Ibu akan menjelaskan cara membaca bagan dari kunci dikotom. Kalian lihat pada 1A berspora, dia akan ada dua panah, kedua A dan kedua B.
Nah, dari 1A kita ke 2A dulu, ketemu dengan kunci untuk tanaman suplir. Jadi kuncinya 1A 2A itu suplir. Kemudian dari 1A panah lagi ke 2B, ketemu tanaman lumut. Maka untuk lumut kuncinya adalah 1A dan 2B. Selanjutnya tadi untuk tanaman berspora, kita akan ke tanaman yang tidak berspora. Ada 2 panah juga. Menuju ke 3A ada tanaman dengan biji tertutup, dan 3B ada tanaman dengan biji terbuka. Kita langsung saja yang sudah ada. 3B ada melinjo, maka dari 1B ke 3B kita ketemu tanaman melinjo. Maka untuk melinjo kuncinya adalah 1B dan 3B. Selanjutnya dari 1B kita menuju ke 3A. 3A ini ada 2 cabang, 4A dan 4B. 4B ini ada jagung, maka kita langsung buat kuncinya 1B, 3A, dan ke 4B itu urutan kunci untuk tanaman jagung. Jadi 1B, 3A, dan 4B ya untuk tanaman jagung. Selanjutnya kita lihat lagi ke 1B, cabang ke 3A, kemudian ke 4B nya udah, maka kita ke 4A. A ada 2 cabang, yaitu ke 5A dan 5B. Kita ke 5A dulu, berbunga kupu-kupu yaitu kedelai. Maka untuk kedelai urutannya adalah kita ke 1B, kemudian ke 3A, kemudian ke 4A, dan ke 5A ketemu kedelai. Jadi 1B, 3A, 4A, dan 5A untuk kedelai. Selanjutnya kunci terakhir untuk terung, 1B ke 3A, kemudian ke 4A, dan ke 5B untuk terung. Berarti terung 1B, 3A, 4A, dan 5B. Audio Jungle. Alat ini dinamakan mikroskop. Nah, mikroskop ini merupakan mikroskop yang sederhana dan dinamakan mikroskop cahaya. Mikroskop ini menggunakan bantuan cahaya dalam penggunaannya. Kemudian, pada mikroskop ini biasanya satu paket terdapat 3 lensa okuler. Kemudian terdapat 3 lensa objektif. Untuk memasang lensa okuler, kita pilih aja salah satu. Ada yang perbesaran 5 kali, ada perbesaran 10 kali, dan ada perbesaran 12,5 kali. Untuk pemasangan lensa okuler, kita buka dulu penutup dari tempatnya. Kemudian tinggal kita masukkan lensa okuler ini ke dalam sini. Dan untuk pemasangan lensa objektif, kita putar pemutar kasarnya ke atas. Baru kita pasang lensa objektifnya masing-masing pada revolver. Lensa objektif ini juga ada 3 jenis perbesaran. Untuk yang ini adalah perbesaran yang 40. Kemudian ibu akan masang lagi lensa objektif yang perbesaran 10. Untuk memudahkan, kita bisa memutar revolver ini ke arah depan. Dan yang ini adalah perbesaran yang 4 kali. Selanjutnya kita turunkan lagi pemutar kasarnya. Nah, ibu akan memperkenalkan dulu bagian-bagian dari mikroskop. Tadi yang sudah kita pasang adalah lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian ini ada tabung. Tabung ini berfungsi sebagai penghubung dari lensa okuler dan lensa objektif. Sedangkan lensa objektif ini sendiri berfungsi untuk memperbesar bayangan, dan lensa okuler juga sebagai untuk memperbesar bayangan. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata kita. Jadi kalau kalian mengamati, matanya diletakkan di sini untuk mengamati objek yang akan kita amati. Kemudian
Selanjutnya ada yang namanya meja objek. Jadi meja ini fungsinya untuk meletakkan objek yang akan kita amati. Kemudian ada klip penjepit untuk agar objeknya tidak bergeser dari tempatnya. Kemudian ada yang namanya cermin sebagai tempat untuk mengumpulkan cahayanya. Jadi cermin ini ada dua, ada cermin cekung dan cermin datar. Kemudian selanjutnya ada kaki sebagai tempat tumpuan dari mikroskop ini sendiri. Kemudian ada lengan pegangan ini untuk kita membawa kemana-mana mikroskop, kita harus pegang di sini. Jadi untuk membawa mikroskop, memegangnya seperti ini ya. Kemudian ada lagi namanya skru pemutar kasar untuk menurunkan tubus ke atas dan ke bawah. Kemudian ada skru pemutar halus untuk mendekatkan lensa objektifnya ke arah objek. Kemudian ada sendi inklinasi yang ini untuk mengatur miring atau tegaknya dari mikroskop yang kita gunakan. Yang tengah meja ini ada lubang. Nah, lubang ini untuk melewatkan sinar yang akan kita gunakan sebagai bantuan dalam mengamati objek yang mau kita amati. Kemudian pada bagian bawah ini kalian bisa lihat ada beberapa lubang 1, 2, 3, 4, 5. Namanya adalah diafragma. Nah, ini untuk mengatur jumlah cahaya yang mau kalian gunakan. Jadi kalau misalkan mau sumber cahayanya masuk besar, berarti kalian harus pilih lubang yang paling besar. Mungkin itu saja bagian-bagian mikroskop yang bisa Ibu kenalkan. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai bagian-bagian dari mikroskop. Ibu harap kita bisa mempelajari mikroskop secara langsung nanti jika pandemi ini sudah berakhir. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi hari ini, kalian akan Ibu beri tugas untuk mengerjakan LKPD pertemuan 3. Dengan tujuannya, silakan kalian baca. Kemudian nanti di dalam LKPD ini ada tugas untuk membuat kunci determinasi. Jadi silakan kalian jawab buat kunci seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian nanti di dalam LKPD ini juga ada kalian menuliskan nama-nama bagian dari mikroskop dan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut. Nah, setelah kalian selesai menjawab bagian mikroskop dan fungsinya, terus kalian buat kesimpulan berdasarkan tujuan dari LKPD tadi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.